warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan alam dan bahasa Indonesia. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh ya, jangan lupa siapkan buku cetak 6.2 kalian, buku catatan, dan perlengkapan tulis kalian. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari ciri-ciri khusus hewan. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan membahas apa sih manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia? Tuhan menciptakan hewan dan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tumbuhan dan hewan sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup kita. Sekarang kalian buka buku cetak kalian halaman 109. Di sana ada penjelasan tentang manfaat tumbuhan bagi manusia dan manfaat hewan bagi manusia. Yang akan kita bahas pertama adalah manfaat hewan bagi manusia. Yang pertama, dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Bagian hewan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan adalah dagingnya, susunya, telurnya, dan madunya. Contoh hewan yang dapat dimanfaatkan dagingnya adalah kambing, unta, dan sapi. Yang dapat dimanfaatkan susunya adalah kuda, sapi, dan kambing. Kemudian hewan yang dapat dimanfaatkan telurnya seperti ayam, bebek, angsa, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, dapat dimanfaatkan madunya. Apa contoh hewannya anak-anak? Ya, betul sekali, lebah. Hewan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan sandang. Contohnya, kepompong ulat sutra yang dapat diambil menjadi kain sutra. Kemudian domba, bulunya dapat diolah menjadi kain wol. Dan yang terakhir, kulit sapi dan kulit kerbau bisa dimanfaatkan dan diolah menjadi jaket kulit. Hewan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Bagian hewan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan adalah kulit sapi dan kulit kerbau dapat diolah menjadi bahan kerajinan wayang kulit. Kemudian bulu angsa dapat diolah menjadi kuk. Dan yang terakhir, kulit ular dan kulit buaya dapat diolah menjadi bahan kerajinan dompet atau tas. Selanjutnya, hewan juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Bagian hewan yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik adalah kotorannya. Misalnya, kotoran sapi, kerbau, dan kambing. Kemudian yang terakhir, hewan dapat dimanfaatkan sebagai penghasil tenaga. Hewan yang dapat dimanfaatkan tenaganya adalah gajah. Biasanya gajah ini dimanfaatkan untuk mengangkut kayu. Kemudian unta dan kerbau untuk membajak sawah. Itulah anak-anak manfaat hewan bagi manusia. Selanjutnya, apa sih manfaat tumbuhan bagi manusia? Yang pertama, tumbuhan dapat dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan. Nah, semua tumbuhan yang bisa kita makan itu merupakan bahan makanan bagi manusia. Selanjutnya, manfaat tumbuhan bagi manusia adalah sebagai bahan sandang. Bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan sandang adalah serat. Misalnya, serat kapas dapat diolah menjadi katun. Lalu, dapat dimanfaatkan juga sebagai bahan bangunan.
Bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan adalah kayunya. Ya, contohnya adalah pohon jati, bambu, dan pohon-pohon lain yang dapat diolah menjadi kayu. Selanjutnya, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat. Contohnya, pucuk jambu biji dapat digunakan untuk obat diare. Kemudian, temulawak untuk obat masuk angin. Dan yang terakhir, dandelion untuk melancarkan pencernaan. Tumbuhan juga dapat dimanfaatkan manusia sebagai bahan industri. Bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri, contohnya adalah karet yang dihasilkan dari pohon karet. Kemudian kayu dari pohon jati bisa dimanfaatkan dalam industri mebel. Tumbuhan juga dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan pewarna alami. Bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pewarna alami adalah buah naga yang menghasilkan warna merah alami, daun pandan yang dapat menghasilkan warna hijau alami, dan kunyit yang dapat menghasilkan warna kuning alami. Itulah anak-anak penjelasan manfaat tumbuhan bagi manusia. Sekarang kalian sudah tahu ya apa saja sih manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia? Kalian bisa membaca ulang buku kalian di halaman 109 sampai 110. Kemudian kalian beri tanda menggunakan pensil, pena, ataupun menggunakan stabilo. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang kalimat efektif. Hari ini kita akan mempelajari kata baku dan kata tidak baku. Informasi yang terdapat dalam suatu teks sebaiknya dituliskan menggunakan kata baku. Apa itu kata baku? Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Biasanya kata baku ini tertulis pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang telah dibakukan. Ayo anak-anak, sekarang perhatikan contoh kata baku dan tidak baku berikut ini. Yang pertama, aktivitas. Kata apa itu? Iya, kata baku. Sedangkan kata tidak bakunya adalah menggunakan F ya, bukan V. Aktivitas itu tidak baku ya anak-anak. Selanjutnya, praktik dan praktek. Yang manakah kata baku dan tidak baku? Betul sekali, praktik. Praktik itu adalah kata baku, sedangkan tidak bakunya adalah praktek. Selanjutnya, cabai dan cabai. Yang mana baku dan tidak baku? Betul sekali. Yang baku adalah cabai, sedangkan yang tidak baku adalah cabai. Terakhir, jadwal dan jadwal. Yang mana baku dan tidak bakunya? Ya, yang baku adalah menggunakan huruf W, jadwal. Sedangkan yang tidak baku menggunakan huruf U, jadwal. Sampai sini kalian sudah paham anak-anak? Selanjutnya, mari kita coba menentukan manakah yang merupakan kata baku berikut ini. Kalian pilih dulu ya dan jeda video ini. Setelah itu kita akan bahas bersama. Bagaimana anak-anak? Sudah kalian temukan kata bakunya? Sekarang kita bahas yang pertama, teknologi dan teknologi. Yang mana merupakan kata baku? Iya, teknologi yang menggunakan huruf K.
ya, itu merupakan kata baku, sedangkan tidak bakunya adalah teknologi. Selanjutnya, negeri dan negeri. Yang manakah kata bakunya? Ya, betul sekali, negeri. Negeri merupakan kata baku. Selanjutnya, komoditas dan komoditi. Yang mana anak-anak kata bakunya? Betul sekali, komoditas adalah kata baku, sedangkan tidak bakunya adalah komoditi. Selanjutnya, amfibi dan amfibi. Yang mana bakunya? Ya, amfibi menggunakan huruf F ya, itu merupakan kata bakunya, sedangkan tidak bakunya amfibi. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kalian latihan secara mandiri ya. Coba kalian tentukan manakah yang merupakan kata baku dan kata tidak baku pada contoh kata pada slide yang Ibu berikan ini. Sehingga kalian benar-benar paham dan dapat membedakan kata baku dan kata tidak baku. Oke anak-anak kelas 6. Sampai sini dulu video pembelajaran kita, dan sampai berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Jaga kesehatan selalu dan tetap semangat belajar di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.